Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan doa. Doa silahkan dipimpin oleh ketua kelas seperti biasa, monggo. Marilah kita memulai mata kuliah ini. Kita terlebih dahulu doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih, puji syukur alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini kita bisa menyelenggarakan KPM seperti biasa di mata kuliah Hukum Perdata. Mudah-mudahan pagi kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu yang hadir pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kayaknya full ya. Mudah-mudahan secerah senyum Ananda ya selalu diberkahi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya panggil nomor absen yang pertama Muhammad Lukman Arif Zulfikar. Oke, terima kasih. Yang kedua Muhammad Raihan Laksono Putra. Terima kasih. Kemudian Amel Resti Oktavia. Baik. Kemudian Nadia Lailatun Azizah. Oh ya, terima kasih. Abdurrahman. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semua hadir, tidak ada yang berhalangan. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, biar kita fresh, walaupun sudah sarapan kayaknya agak gimana gitu ya. Saya minta Ananda untuk berdiri sebentar ya. Oke. Baik, biar kita semangat dan fresh, saya minta semuanya semangat dengan menyampaikan yel-yel. Ketika nanti saya menyampaikan selamat pagi HES3A, jawabannya adalah pagi, sehat, sukses, berkah selalu. Gitu ya. Oke, coba sekali lagi. Selamat pagi HES3A, pagi, sehat, sukses, berkah selalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Oke. Baik, pada kesempatan pagi ini melanjutkan bab yang kemarin, kita akan membahas terkait dengan hukum perkawinan. Ya. Masih seputar di hukum perdata ya. Kalau tidak salah pada tema yang keempat. Sebelum Bapak menyampaikan materi, perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi bahwa dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan kita yang pertama ya, atau bisa menggapai capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori sumber hukum positif dan hukum Islam secara umum dan dalam konteks hukum keluarga, karena yang menjadi kompetensi kita di prodi hukum ekonomi syariah dan kemudian prodi hukum keluarga Islam. Yang nomor dua, dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan alternatif solusi masalah terkait dengan kasus hukum secara prosedural berdasarkan prinsip dan azas hukum keluarga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dengan bidang keahliannya. Khusus di prodi ini adalah hukum ekonomi syariah. Kemudian yang nomor 4, mahasiswa mampu menganalisis putusan pengadilan, mengkomunikasikan terhadap masyarakat umum. Dan yang terakhir, mampu menghargai keanekaragaman, budaya, agama, kepercayaan, serta pendapat orang lain dan ketentuan yang ada di hukum perdata. Nah, dasar hukum perkawinan. Dasar hukum perkawinan ini di dalam undang-undang atau hukum positif kita diatur di dalam 2 item pasal. Yang pertama adalah
Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian yang nomor 2 pasal 106 KUHP Perdata tentang syarat-syarat perkawinan. Poin 1 dan 2 ini muatannya ada pada huruf yang berwarna kuning, yakni memuat aspek perkawinan. Di dalamnya nanti ada definisi, syarat, tujuan, akibat hukum, pembatalan perkawinan. Oke, ini yang menarik. Coba. Nah, bisa dilihat ini di blackboard? Oke, ya. Ketika Anda melihat gambar ini, saya ingin mengetahui kira-kira persepsi atau pemahaman Ananda secara bebas, tapi dalam konteks hukum perdata. Kira-kira apa? Coba ada yang mau angkat tangan? Ya, namanya siapa? Amel, ya Amel, saya catat dulu nomor NIM-nya ya. Nah, nomor NIM-nya berapa Amel? Oke, terima kasih. Nah, biasanya kan ada keaktifan di dalam kelas. Nah, ini nanti bisa menjadi poin. Silahkan Amel, apa gambarannya terkait dengan gambar ini? Cinta dan komitmen. Oke, menggambarkan gambar ini adalah bentuk daripada cinta dan komitmen. Luar biasa. Ada yang lain? Ya, terima kasih. Namanya siapa? Abdurrahman. Mas Abdurrahman. Ya, gimana gambaran ketika Anda melihat ini? Suatu pelaksanaan upacara pernikahan ya. Kalau dalam masyarakat manten kan begitu ya. Oke. Baik. Jadi gambar ini menggambarkan sebuah proses akad nikah. Bahwa di balik akad nikah itu terdapat sebuah implikasi hukum yang sangat luar biasa. Di antara gambar ini memiliki peran yang penting ya, memiliki peran sendiri-sendiri. Ya, di sini ada siapa namanya ini? Kalau kita lihat Pak Penghulu, nah, mantan lanangnya ini, kemudian yang ceweknya ini, kira-kira walinya yang mana? Yang tengah ini walinya, yang ini siapa ini? Saksi. Loh, ini diatur di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang itu diatur nanti bagaimana perkawinan atau pernikahan itu yang dilindungi dan memiliki muatan undang-undang. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi perkawinan dalam konteks atau menurut definisi hukum perdata adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal itu bagaimana caranya? Nah, kita lanjut. Nah, sebelum ke arah pembentukan keluarga yang dilindungi oleh undang-undang, saya sampaikan dulu perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Kalau menurut kompilasi hukum Islam ada muatan yang khusus. Nah, ini lafadz yang paling kuning ini misnakon golidon. Ini kalau dalam bahasa fikih, dalam fikih munakahat, artinya adalah perjanjian suci. Jadi orang nikah dalam perspektif fikih itu mereka melakukan sebuah perjanjian akad, ya akad itu kan perjanjian, perjanjian suci. Karena apa? Kok dibilang sebuah perjanjian suci? Karena keduanya mempelai satu dan dua berjanji dan disaksikan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernikahan itu adalah dianggap pernikahan yang suci atau misakon kholid. Anda sekalian, dari beberapa pemaparan dan kajian yang kita sampaikan, saya ingin tahu seberapa jauh pemahaman saudara atau mahasiswa dan mahasiswi. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana status nikah siri yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama? Baik, bagaimana status nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama? Sebelum Bapak tanggapnya ada yang lain? Oke. Bagaimana prosedur nikah anak di bawah umur? Oke, ini termasuk kasuistik ya, kasuistik, dan ini lebih menarik kalau kita bahas bersama-sama, dibahas dengan kelompok. Ini dibagi aja menjadi dua kelompok, kelompok satu sini, kelompok dua sini, gitu ya. Oke, silahkan coba kita diskusi, monggo terkait dengan isu yang sangat menarik ini.
Baik, terima kasih. Waktu diskusi sudah cukup. Kami persilahkan kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Monggo Mas. Nah, ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon izin teman-teman. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan beberapa materi pada hari ini yang dimana di sini ada 5 poin terkait resiko nikah siri. Jadi dalam perkawinan yang tercatat di KUA biasanya akan menimbulkan kerugian bagi si istri maupun si anak, yang dimana status di mata hukum itu sangatlah lemah, sehingga semisal sewaktu yang akan datang apabila terjadi sengketa yang tidak tertulis di dalam buku nikah atau tidak diakui negara, keluarga tersebut akan kesulitan, yang dimana nanti ranahnya bisa menjadi ranah pidana. Jadi untuk yang poin berikutnya, nikah siri memberikan dampak, salah satunya status anak ini disamakan dengan status anak di luar nikah. Akibatnya anak yang di luar perkawinan sah secara negara hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu dalam akta kelahiran yang tercantum hanya nama ibunya. Semisal contoh, saya ini hasil anak nikah siri, jadi nama saya itu nanti kan Muhammad Lukman Al-Kailani, nanti dapatnya itu binti bukan bin, jadi binti ibunya. Seperti itu. Jadi yang terakhir, tidak hanya soal nafkah, pasangan dan anak dari hasil pernikahan siri tidak mempunyai kedudukan yang sah di mata hukum untuk memperoleh waris. Jadi secara KHI nikah siri ini nggak mendapatkan, anak ini nggak mendapatkan warisan secara sah di mata hukum positif. Jadi berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, jangto pasal 100 komplikasi hukum Islam itu tadi, tidak berhak mewarisi dari ayahnya, sebab anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa Ananda semuanya, kelompok 1, kelompok 2 yang diwakili oleh teman-teman Ananda tadi. Bisa kita ambil sebuah kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kita kaji terkait dengan hukum perkawinan ini adalah bahwa di dalam hukum perkawinan yang dikodifikasi di dalam hukum perdata itu menggambarkan bahwa seseorang yang mau nikah kemudian memiliki kekuatan hukum maka harus tercatatkan. Ya, harus sah menurut agama dan sah menurut pemerintah. Secara agama tadi sudah kita sampaikan syarat rukun orang yang mau menikah. Kemudian dari sisi pemerintahan, ya kita harus yang kemudian mencatatkan, ya, bagi yang beragama Islam mencatatkan di KUA, bagi yang beragama selain Islam berada di mencatatkannya di mana, di catatan sipil. Proses pernikahan ini kemudian kalau kita integrasikan dengan keilmuan Islam disampaikan di dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rum. Jadi artinya dalam konteks ayat ini yang saya garis kuning, ya, dia menciptakan pasang-pasangan untukmu. Artinya manusia itu dilahirkan selalu berpasang-pasangan. Berarti kalau berpasang-pasangan, maka untuk mencapai sebuah mawaddah warohmah, seseorang ya harus berarti ada hujan, kalau ada laki-laki, ada ada langit, ada, berarti semuanya berpasang-pasangan. Kalau ingin bahagia berarti harus menemukan pasangannya yang tepat. Insya Allah demikian pertemuan pada kesempatan pagi ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya sebelum perkuliahan ini kita akhiri, Bapak menyampaikan terima kasih segala penyampaian yang Bapak sampaikan mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk pengembangan ilmu khususnya bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.